Mereka memilih sembako itu membusuk dan ditimbun secara diam-diam daripada harus dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penemuan beras bansos presiden dikubur di Depok oleh PT JNE masih menyisakan tanda tanya, sebab pemerintah mengelak melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Namun JNE mengaku beras tersebut telah dikubur lantaran sudah busuk. JNE juga mengatakan hal itu telah sesuai dengan prosedur pemerintah. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menduga penguburan beras bansos tersebut akibat data penduduk miskin yang amburadul, sehingga menyebabkan jumlah beras bansos berlebih. Menurutnya kasus ini terjadi bukan karena kelalaian pemerintah dalam mengawasi penyaluran bansos. Oleh karenanya menurut Agus, untuk mengusut kasus ini maka harus dicari siapa penanggung jawab yang memberikan beras bansos kepada JNE. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul ajatina, ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ibadallah, hayya na'budu daiman abadan yaumil qiyamah wa insyaallah nakhruju min husnul khatimah. Pada hari ini kita berdiskusi tentang sesuatu limbah yang dibuang, tanda petik, adakah unsur sengaja atau tidak sengaja, itu tidak penting bagi kita. Jelas beras, kebutuhan pokok, ada sembako di situ yang ditanam, dikubur, jumlahnya pun tidak sedikit, dengan dalil bahwasanya sudah membusuk atau sudah terlalu lama di gudang atau apalah sejenis itu. Sebagaimana biasa, kita akan baca satu dua kata, satu kalimat agar ada sinkronisasi dari kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum yunsorun, walahum yunsorun, walahum yunsorun. Hum di sini diartikan adalah orang-orang yang zalim terhadap hak orang miskin. Hum di sini adalah diartikan orang-orang yang melakukan penimbunan sembako, penimbunan beras. Hum di sinilah orang-orang mengambil hak orang miskin untuk kepentingannya. Subhanallah. Pemerintahan Bapak Joko Widodo sudah semaksimal mungkin agar di Indonesia tidak ada yang kelaparan, agar di Indonesia bisa dibagi dengan merata sembako-sembako yang sudah termaktub itu. Tapi pada kenyataannya membuat hati kita sedih dan miris tentu. Sebegitu banyak sembako ataupun beras dan yang lainnya ditimbun, dalilnya karena sudah busuk atau apapun. Ini yang tidak masuk di logika kita. Sekelas Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengapa harus ada yang busuk? Tidak masuk di akal kita. Mengapa? Kalau saja dibagi-bagikan dalam waktu 1-2 hari atau 1 minggu dengan jumlah segitu banyak, habis ludes. Mengapa? Karena rakyat Indonesia banyak yang kekurangan. Jadi ini sangat di luar logika. Sangat di luar logika dan pemikiran kita bersama. Bahwasanya itu terjadi pembusukan ataupun membusuk di gudang penyimpanan, sehingga mau tidak mau harus dibuang. Baiklah, kita akui itu sebagai sesuatu yang sangat masuk di akal dan di nalar kita. Tapi permasalahannya, kenapa ditimbun dan terkesan ada sembunyi-sembunyi? Ini yang jadi masalah. Walahum yunsorun. Mereka memilih sembako itu membusuk
dan ditimbun secara diam-diam daripada harus dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Astagfirullahaladzim. Ini sangat melukai batin kita bersama. Adanya pemerintahan untuk mendistribusikan keadilan agar si kaya berbagi kepada si miskin. Transitnya di negara dengan istilah pajak dan sebagainya. Uang-uang pajak ini diberikan kebutuhan bahan pokok, dijadikan paket-paket hemat atau paket-paket sembako untuk bertahan 2-3 hari atau 4 hari, lalu dibagikan kepada si fakir miskin yang ada di Republik Indonesia ini. Memang itu sistem yang berlaku di Republik Indonesia ini dengan semangat demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila. Tapi apa praktek di lapangan? Ini sangat membuat kita miris. Tidak punya rasa nasionalisme, tidak punya rasa empati terhadap sesama rakyat Indonesia. Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ini sangat menyakitkan. Tentunya Bapak Haji Joko Widodo sebagai presiden sangat terluka dengan kejadian seperti ini. Seperti ditusuk dari belakang oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang diberi kepercayaan tetapi dibuat seperti ini. Sangat tidak masuk di akal. Sembako yang sebegitu banyak, ada telur, ada minyak, semuanya beras, ditimbun begitu paksa dengan alasan membusuk. Subhanallah. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa sebegitu bencinya kepada pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Haji Joko Widodo? Sehingga ini membuat opini seakan-akan pemerintahan Bapak Haji Joko Widodo tidak becus dalam memimpin. Ini tidak boleh. Ini politik yang sangat amat tidak mendidik. Ini politik yang membuat hati rakyat miskin sengsara. Ingatlah, Tuhan tidak tidur dalam kejadian ini. Di akal manusia normal tidak akan bisa diterima sembako yang sebegitu banyaknya dikubur dengan secara diam-diam di tanah orang, tidak membayar pula. Subhanallah. Apa motif dari sebuah ini? Harus dilacak sedemikian rupa agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Ini politik kejam, membiarkan rakyat miskin kelaparan dan merasa bahagia sembako itu ditanam secara paksa. Ini sangat amat tidak bisa kita tolerir. Etika politik tidak ada, moralitas politik tidak ada. Membuat rakyat kelaparan demi kepentingan politik. Ini politik yang sangat kejam. Berempatilah kepada rakyat miskin. Walahum yunsuru. Mereka-mereka seperti ini, yang berbuat seperti ini akan menerima akibatnya. Karena itu hak orang banyak. Hak orang miskin yang kelaparan dibuang dengan percuma, dengan dalil sudah busuk. Sangat tidak logika. Maaf kata, ibarat kata, jika sembako itu diletakkan saja di jalan, habis diambil oleh rakyat. Jadi itu alasan tidak rasional bisa busuk seperti itu. Makanya kami berkesimpulan, ini adalah permainan politik kotor yang tidak harus terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena kita negara Pancasila. Harusnya saling bergotong royong, saling bantu-membantu, saling bau-membau, menolong kaum duafa, menolong kaum fakir miskin agar tidak kelaparan. Jangan malah hak mereka kita kubur sedemikian rupa. Astagfirullah. Itu saja dari kami. Semoga menjadi bahan perenungan. Bagi yang sudah melakukannya, mintalah tobat kepada Allah. Karena ini menyangkut hak hidup orang miskin di Republik Indonesia. Barakallah. Alhamdulillah.